Zaman sekarang itu sebenarnya enak loh guys kalau pengen beli speaker Bluetooth yang oke, fiturnya juga kece. Karena dengan duit 200.000 kayak gini aja, kita tuh masih dapat kembalian. Tapi jangankan 200.000 deh, 100.000 aja. Ini tuh masih ada kembaliannya. Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi kali ini gue tuh kedatangan nih ya, segambreng ada Bluetooth speaker dan satu headphone Bluetooth juga. Ini tuh dari Akom. Dan harganya kayak yang gue bilang tadi, paling mahalnya adalah 179.000 atau buletinnya 180. Nih yang paling mahal sendiri. Dua ini sih. Setelah diskon ya tapi ya. Dan belinya juga teman-teman bisa di e-commerce langganan, terserah antara Shopee ataupun Tokopedia yang biasanya tuh ngasih gratis ongkir. Video kali ini pokoknya adalah video informasi, tapi pembahasannya tetap Hanes review dari gua. Dan yes, ini speakernya semuanya ya dikirimin sama Akom dan kemungkinan besar akan gua giveaway juga lewat Instagram. Karena di rumah gua daripada kebanyakan kayak gini mending gua bagi-bagi aja. So pastiin follow Instagram gua kalau mau ya. Instagramnya apa? Nih. Oke lanjut, sebelum kita bahas satu-satu, gue kasih tahu dulu, ini semua speaker sama headphone ya punya fitur support HD sound, pairingnya juga gampang soalnya tuh semuanya ini udah support Bluetooth 5.0. Semuanya juga bisa pakai micro SD kecuali si headphone-nya ini. Akom sendiri menyebutnya jajaran produk ini adalah Akom for the Young. Jadi tuh cocok banget buat teman-teman yang masih muda belia, nan remaja kayak gue. Kita mulai bahas aja dari headphone-nya ini ya. Ini adalah Akom Tune H1 atau H1. 5 key point sellingnya ada di belakang dusnya nih. Cuma yang bikin gua wah, maksudnya yang paling bikin gua wah, sorry. Ini adalah dual equalizer-nya yang bisa mode deep bass sama normal. Di dalamnya tuh kita dapat headphone-nya, ada kabel aux juga, kabel micro USB, kertas user guide, dan garansi. Buat fisiknya sendiri, looks-nya seperti ini. Dominan warna hitam dengan aksen warna merah. Materialnya tuh plastik banget ya. Dan jujur pas pertama kali gue pegang, ya perasaannya kayak biasa aja nih headphone, kok enteng banget. Tangkainya tuh cuma bisa dipanjang pendekin aja buat adjustable-nya. Nggak bisa diputer-puter. Pads bagian kepalanya yang warna merah ini juga empuk sih. Begitu pula pads bagian kupingnya. Bisa dilepas tapi gue kurang tahu deh ini tuh ada cadangannya yang bisa dibeli atau enggak ya. Buat I/O-nya sendiri tuh ada tombol Smart Assistant, volume up and down, play pause, lampu LED, terus port micro USB buat ngecasnya, dan headphone jack 3,5 mm buat disambungin ke HP atau ke laptop pakai kabel aux yang tadi dikasih. Buat on off-nya juga tinggal ditahan aja tombol play-nya ini. Lanjut buat keluaran suaranya ini, jujur kan tadi gue sempat bilang ya gue underestimate lah ya sama materialnya yang plastik banget. Ternyata suaranya ini lumayan bagus loh. Soalnya tuh drivernya juga 40 mm. Nggak cempreng dan bassnya juga tetap kejaga dengan treble yang bisa gue bilang cukup. Nah kalau mau aktifin deep bassnya tinggal pencet 3 kali tombol play atau pause ini selagi musiknya di play. Mid sama low-nya asli jadi deep banget beneran, tapi treble-nya jadi agak kurang. Wajar lah ya. Tapi ya kalau untuk musik R&B ataupun hip hop, deep bass kayak gini tuh asik. Oke, sekarang lanjut bahas speakernya. Kita mulai dari yang mahalnya dulu nih. Cuma tetap aja mahal-mahalnya 179.000 coy. Ini adalah Akom ASIC A6 atau ASIC. Ada 6 key point selling di belakang dusnya ini dan di dalamnya selain speakernya kita juga dapat kabel USB to Type-C, tali gantungan, kertas panduan cepat, dan garansi. Material speakernya mayoritas plastik tapi solid banget nih dipegangnya. Beratnya aja mantep, 375 gram. Bentuknya persegi panjang kayak gini dan di bagian pinggirnya ada lampu RGB yang punya banyak mode. Bisa ngikutin irama musiknya, mode breath atau nafas gitu ya, ataupun flashing begini dan banyak mode lainnya bisa disesuaikan sendiri. Buat tombolnya bagian atas ada on off, volume up and down, play pause, lubang mic, dan tombol matahari ini buat ngatur LED-nya. Buat keluaran suaranya Akom ASIC ini bukan tipe bass banget. Kuping gua sih lebih ngedengernya balance ya. Enak banget buat dengerin lagu-lagu santai, misal kita lagi mau belajar atau mau tidur dengan keadaan kamar yang mati semua. Lampunya tuh cuma pakai lampu RGB dari speaker ini.
Bagian belakangnya ada lubang LED penanda charging, port Type-C buat ngecasnya, dan slot micro SD. Speaker ini punya kapasitas baterai 1800 mAh, bisa dipakai kurang lebih 8 jam nonstop dengan waktu pengecasan 3 jam. Ada rating IPX5 waterproof, dan kalau teman-teman ada dana lebih bisa beli 2 biji speakernya nih, karena bisa dijadiin mode TWS atau bisa digabungin 2 jenis speaker yang sama, jadi keluarannya stereo, kayak yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Tapi itu brand lain sih. Oke, lanjut ke Ecom E5 atau A5. Speaker cantik ini bisa gue bilang. Nyampe ke tempat gue tuh warna hijau Tosca begini, cute banget deh pokoknya kayak gue. Di bagian depannya juga dikasih material cermin 2 arah gitu. Jadi itu bisa nampilin display jam dan kita juga bisa ngaca. Buat key point sellingnya sendiri ada 6 nih di belakang dusnya. Isi di dalamnya kita dapat kabel micro USB, kertas-kertas user guide, dan garansi. Port I/O-nya tuh ada di samping sebelah kanan. Ada slot micro SD, port micro USB, dan lubang lampu LED ya. Ini tuh indikator buat ngecasnya. Tombol-tombol pengoperasiannya ada di atas. Mulai dari yang kiri dulu nih, logo matahari ini kita pencet sekali buat nunjukin suhu di sekitar speakernya. Kita tahan buat tingkat kecerahan LED-nya, atau kalau mau dimatiin juga bisa. Lanjut ada tombol set nih di sebelahnya. Ini tuh buat ngatur alarm 1 dan 2 serta ngatur jamnya juga. Terus M ini buat nentuin mode Bluetooth atau FM radio dan micro SD. Nah, buat mode radionya enak nih, ada displaynya, jadi kita bisa tahu lagi ada di frekuensi berapa. Buat nge-search-nya juga gampang nih, tinggal pencet aja tombol play atau yang bulat kayak gini, habis itu tombol volumenya dipencet tahan aja buat pindah-pindah channel radionya. Nah, tapi ada yang aneh nih, pas kita baru nyalain speakernya, ini tuh ada lampu tulisannya AUX, tapi nggak ada lubang AUX di speaker ini guys, jadi kayak cuma hiasan aja sih kalau menurut gue ya. Terus sisa 3 tombol ini standar aja sih buat nge-play pause yang tengah ya, terus volume up and down ini yang kanan kiri. Bisa juga sebagai tombol on off, bisa juga sebagai next ataupun preview song. Build quality Ecom E5 ini juga mantep. Materialnya tuh plastik tapi finishingnya tuh halus kayak baby skin kalau kita biasa ngelihat di casing-casing. Beratnya 295 gram dan keluaran suaranya juga bagus. Bassnya tuh berasa dan treble-nya juga pas. Soalnya kalau kita lihat di bagian belakangnya ini kelihatan nih guys, ada speaker bassnya sama tweeternya. Ecom E5 ini tuh punya kapasitas baterainya 1200 mAh yang bisa muterin lagu full up to 5 jam dengan waktu pengecasan kurang lebih 3 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke speaker Ecom A2 sama A3, E2 atau E3. Gue bahas barengan aja ya, soalnya tuh ini fisiknya mirip-mirip nih, kayak bapak sama anaknya. Bedanya yang A3 ini tuh kelihatan lebih besar dan ada antenanya juga buat penangkapan sinyal radionya lebih jernih. Ya guys, kedua speaker ini tuh dua-duanya bisa muter radio. Bentuknya tuh kayak tabung dengan 8 siku ya, dan ada lampu RGB-nya juga. Bisa mode TWS juga dengan syarat yang sama, jadi mesti 2 speaker dan tipe yang sama juga. Key point sellingnya masing-masing ada di belakang dusnya. Yang A3 ini ada 6 dan yang A2 ini ada 5. Keduanya ini isi di dalamnya tuh ya sama-sama aja. Selain dapat speakernya, dapat kabel micro USB, kertas petunjuk penggunaan, dan garansi. Masing-masing tombol dan port I/O-nya juga sama. Buat on-off-nya ada switch nih di belakang speakernya. Lanjut ada port USB, micro SD, dan port micro USB buat ngecas. Ada lubang LED-nya juga sebagai indikator, tapi ini cuma di A3-nya aja. Buat tombol pengoperasiannya juga sama nih keduanya. Tombol M buat ganti mode ke Bluetooth atau radio. Minusnya buat radio di speaker ini ya nggak ada petunjuk frekuensi berapa-berapanya. Jadi agak susah buat kita tahu tuh lagi dengerin siaran yang mana. Terus tombol lainnya ya standar aja kayak volume up and down dan play pause. Buat keluaran suaranya kalau pengen cari yang lebih kedengeran bassnya, gue saranin ambil yang A3 ini. Soalnya kalau teman-teman ngambil yang A2 ini tuh cenderung lebih ke treble aja jernihnya. Bassnya tuh lebih kedengeran kayak, oh bagian ini tuh bunyi bass ya kayak gitu-gitu. Jadi bassnya nggak deep banget kalau teman-teman beli yang A2 ini.
Akom A3 ini punya kapasitas baterai yang lebih gede pastinya, 1500 mAh. Bisa dengerin musik up to 8 jam nonstop dengan waktu pengecasan kurang lebih 2,5 jam. Sedangkan kalau yang Akom A2 ini 1200 mAh, dengerin musik up to 6 jam dan dicasnya kurang lebih 2 jam. Tinggal disesuaikan aja sama selera teman-teman butuh yang lebih kecil atau yang lebih gede si A3 ini. Dan speaker yang terakhir ini yang paling terjangkau banget dengan bentuk yang minimalis juga, Akom A1E1. Ini tuh bentuknya kotak simple begini, datang dengan kabel micro USB, tali gantungan, kartu garansi, dan petunjuk manual. Port I/O-nya ada di belakang speaker nih, ada USB, ada micro SD, sama port micro USB buat ngecasnya sama lubang indikatornya. Buat tombol-tombolnya semua ada di atas, tombol on off, volume up and down, dan play pause. Akom A1 ini juga punya fitur TWS-nya, dan saran dari gue sih enakan pakai model TWS-nya guys. Soalnya suaranya nih ya paling standar aja sebenarnya di antara semua speaker yang tadi udah gue cobain. Malum lah ya, sesuai harga juga. Speakernya ini tuh lantangnya tuh ya standar, bassnya kedengeran ada aja, nggak deep baik mid ataupun low-nya. Lebih cocok kalau buat gue sih ya ngedengerin kayak podcast atau nonton video yang lebih banyak suara vokalnya. Tapi emek belum sama the one and only Bimo channel Piki Pixie. I can't choose how good to be back. Wah emek, anjing gue bisa lagi mau opening gue cuy. Halo apa kabar? Ada Bocum juga di sini. Halo Sam. Seperti biasa ya kan. Yuk. Bocum nih yang selalu dilibatkan ketika dia ngapa-ngapain lu tag gue. Begitupun gue. Iya, Gue bener, ngapa-ngapain lu nge-tag Bocum. Kenapa banget. sih gitu? Kenapa sih? Dan soal spek Akom A1 ini punya kapasitas baterainya lumayan, 1200 mAh yang bisa dinyalain up to 8 jam dan lama ngecasnya kurang lebih 3 jam. Dan ya udah paling segini aja info speaker dan headphone Akom dari gua. Dan kalau teman-teman nanya kira-kira favorit gua yang mana, jujur ya, gua sih bakalan beli yang A6 yang ini. Karena gue suka aja sama RGB-nya itu ada di pinggir-pinggirannya gitu ya. Kotak, unik banget sih kalau misalkan kita taruh di kamar. Kalau mati semua lampunya juga bisa sebagai lampu tidur. Buat link pembeliannya udah gue sediain di bawah. Jadi biar teman-teman tuh langsung klik aja ke lapaknya yang udah trusted gitu ya. Dan diskonnya juga udah sesuai kayak yang gue ceritain di video ini. So paling segini aja video gue kali ini untuk speaker Akom. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua rasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Giveaway. Oke, lanjut ke Akom. Com lagi. Suwe nih, sobat apa nih terngiang-ngiang di kepala gua. Ah, lu pakai ngasih tahu sih. Suwe lu.